wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Wiwiter Hidayati Dan saya Dewi Paramatul Hikmah. Dan saya Siti Suryanti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kepegawaian untuk memenuhi mata kuliah administrasi perkantoran. Kepegawaian ialah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang juga berkaitan dengan masalah pembinaan pegawai atau tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan. Analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Tujuan untuk menciptakan SDM berkualitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi, untuk menciptakan kenyamanan saat bekerja, dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada suatu perusahaan atau organisasi. Analisis jabatan digunakan untuk menentukan 1. Apa yang dilakukan pekerja pasca jabatan tersebut. 2. Apa wewenang dan tanggung jawabnya. 3. Mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. 4. Bagaimana cara melakukannya. 5. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya atau besarnya upah dan lamanya jam bekerja. 6. Pendidikan, pengalaman, dan latihan yang dibutuhkan. 7. Keterampilan sikap dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Metode ini tepat dilakukan pada jenis pekerjaan yang bersifat pengulangan walaupun sifatnya pengamatan, namun tidak seharusnya analisis mengamati secara kontinu perkembangan dari waktu ke waktu. Metode angket. Analisis meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Keuntungan metode angket adalah informasi dari jumlah pekerjaan dapat dikumpulkan secara murah dan dalam waktu yang relatif singkat. Namun metode ini memerlukan waktu yang lama untuk menguji kuesioner tersebut. Pangkat. Pangkat yaitu kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap instansi tertentu. Jabatan. Jabatan yaitu sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Jabatan dibedakan menjadi jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti sekretaris jenderal, direktur, kepala seksi, dan lain-lain. Jabatan fungsional yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, misalnya peneliti, dokter ahli, juru ukur, dan lain-lain. Hubungan pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan sejalan atau berbanding lurus sesuai dengan tingkat kemampuan terhadap instansi tempatnya bernaung dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan sistem karir dan sistem prestasi kerja harus ada kaitan antara pangkat dan jabatan, atau perlu adanya pengaturan jenjang kepangkatan setiap jabatan. Golongan menunjukkan ruang gaji yang dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan gaji pokok. DP3 atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. DP3 adalah penilaian yang diberikan atas atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan PNS dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh penjabat penilai yang dituangkan dalam DP3. DP3 bertujuan sebagai petunjuk bagi setiap PNS dan pejabat penilai dalam menyusun sasaran kerja pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatannya. Dasar hukum DP3 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS khusus penilaiannya sebagai berikut.
kesetiaan, prestasi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Jenis-jenis cuti pegawai: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.